Pernah nggak sih kalian perhatiin, kalau lagi ada bencana, selalu ada aja hal yang bikin geleng-geleng kepala? Nah, di penjelasan kali ini kita nggak bakal bahas soal pergeseran lempeng tektonik atau cuaca ekstrim ya. Kita bakal masuk ke ranah yang jauh lebih menarik, yaitu psikologi di balik bencana itu sendiri. Kita bakal bongkar kenapa sih di saat ada ancaman besar di depan mata, manusia itu bisa bereaksi atau malah nggak bereaksi sama sekali. Kita mulai dengan satu misteri perilaku yang paling bikin bingung. Mengapa masyarakat tidak evakuasi? Bayangin deh situasinya. Sirine peringatan tsunami udah bunyi kenceng banget atau gunung udah jelas-jelas mau meletus. Tapi di lapangan, kalian pasti masih sering lihat ada orang yang santai aja atau milih diam di rumah. Kok bisa gitu? Gimana bisa naluri bertahan hidup, kita kalah sama keputusan buat menetap di tempat yang berbahaya? Inilah misteri inti yang bakal kita kulik hari ini. Oke, kita masuk ke bagian pertama, misteri persepsi resiko bencana. Objektif versus subjektif. Jadi gini, ada jurang pemisah yang lumayan dalam di sini. Kalau kita ngomongin risiko bencana dari kacamata sains, itu tuh murni matematika. Ada rumusnya, ancaman, ditambah paparan, kerentanan, lalu dikurangi kapasitas. Udah, saklek itu aja hitungan ahlinya. Tapi, pas kita ngomongin persepsi risiko, nah ini beda cerita. Ini soal gimana otak dan hati kita nangkep ancaman itu. Dan ini subjektif banget, sangat didorong sama emosi saat itu, pengalaman masa lalu menghadapi bahaya, sampai nilai-nilai yang kita yakini. Makanya, hitungan di atas kertas seringkali bertolak belakang sama apa yang dirasain orang di lapangan. Intinya sih, persepsi risiko itu sifatnya super subjektif. Dan poin pentingnya, persepsi ini emang nggak selalu rasional. Alih-alih bertindak berdasarkan data statistik BMKG misalnya, respons kita malah lebih sering disetir sama gejolak emosi dan budaya tempat kita tinggal. Jadi kalau kita lihat ada yang bertindak seolah nggak masuk akal pas ada bencana, kita harus paham nih, kalau ketidakrasionalan itu sebenarnya punya pola psikologisnya sendiri. Lanjut ke bagian 2, faktor pembentuk persepsi kita, individu dan sosial. Terus, apa sih yang bikin hitung-hitungan di kepala tiap orang beda saat krisis? Dari sisi individu, pengetahuan soal rute evakuasi atau pengalaman masa lalu itu ngaruh banget. Tapi ada satu poin krusial yang namanya self-efficacy, alias keyakinan pada kemampuan diri sendiri buat ambil tindakan. Kalau dari awal seseorang udah merasa mentok, merasa, gue nggak bakal bisa selamat nih. Sejelas apapun peringatannya, yang muncul malah rasa pasrah. Tapi ingat, kita kan nggak hidup sendirian. Norma sosial, pemahaman agama, dan ikatan komunitas secara masif ikut mendikte keputusan kita. Coba ngaku. Pas ngerasa ada gempa, hal pertama yang kita lakuin pasti nengok ke tetangga kan? Mereka pada lali nggak ya? Hal-hal kayak gini, ditambah nilai budaya, diam-diam masuk jadi saringan terakhir di otak kita sebelum kita mutusin buat bergerak atau diam. Sekarang, di bagian ketiga. 3 model teori psikologi buat memahami pola pikir tadi. Buat ngebedah keruwetan tadi, para ahli pakai 3 kacamata teori utama nih. Pertama, psychometric paradigm. Ini ngukur gimana emosi kayak rasa takut bisa bikin ancaman kerasa jauh lebih besar di mata kita. Kedua, protection motivation theory. Ini simpelnya nimbang antara seberapa parah ancamannya dibanding seberapa mampu kita ngatasinnya. Dan yang ketiga, PADM. Ini metain prosesnya secara berurutan. Mulai dari sadar ada peringatan, paham maksudnya, sampai akhirnya beneran action. Nah, semua teori dan faktor yang kita omongin barusan, ujung-ujungnya bermuara di sini. Kenapa ini penting banget? Karena ini bukan sekedar ngobrolin teori akademis, ini literally garis batas antara hidup dan mati. Persepsi di kepala Anda, itulah yang bakal nentuin apakah Anda langsung evakuasi, siap-siap bawa tas darurat, atau malah membeku dan tertinggal di area bahaya. Masuk ke bagian 4, paradoks persepsi di Indonesia, kesadaran tanpa tindakan. Orang sadar risiko tinggi, namun tidak bertindak. Coba dipikirin deh kalimat ini sebentar. Ini dia plot twist utamanya. Sebuah paradoks. Secara logika, kita sadar ancaman itu nyata dan ada di depan mata. Tapi anehnya, itu nggak menjamin seseorang bakal langsung angkat kaki nyelamatin diri. Terus yang jadi pertanyaan, kenapa kesadaran soal ancaman nyawa ini bisa gagal ngebangunin insting survival kita? Buat jawab paradoks itu, kita harus lihat realitas spesifik di Indonesia. Kita ini kan menjunjung tinggi banget budaya kolektif ya. Kalau kelompok atau tetangga milih bertahan, individu cenderung ikutan bertahan karena rasa kebersamaan. Terus, pengaruh religius kita seringkali bikin orang ngerasa pasrah. Ya sudahlah, serahkan saja sama yang di atas. Yang kadang malah bikin evakuasi tertunda. Belum lagi soal hierarki sosial. Banyak dari kita cenderung diam, nunggu instruksi resmi dari Pak RT atau tokoh agama sebelum berani gerak. Ciri khas budaya inilah yang jadi pendorong utama kenapa paradoks tadi terjadi di masyarakat kita. Bagian 5. Implikasi dan langkah lanjutan, solusi berbasis psikologi. Dari semua ini, kita jadi sadar satu hal.
Ngandalin suara sirine doang, itu nggak akan pernah cukup. Terus solusinya apa dong? Kita butuh edukasi yang benar-benar nyentuh sisi emosional dan budaya. Cara kita ngomongin resiko ke masyarakat juga harus dirombak, biar pas dengan karakter masyarakat yang suka kebersamaan ini. Kebijakan nggak boleh kaku, harus paham kondisi lokal. Dan yang paling penting, kita butuh pendekatan psikologis untuk ngebangun self-efficacy tadi, biar tiap warga benar-benar yakin dan mampu ambil tindakan cepat penyelamatan Yangah. Sebagai penutup, saya mau ngajak kalian semua buat ngaca nih. Coba tanyain ke diri sendiri, seberapa besar sih peran tontonan media atau nilai-nilai yang kalian anut dalam ngebentuk keputusan kalian pas ada bencana? Apakah hal-hal itu bakal ngebantu kalian bertindak gesit atau malah bikin kalian diam tertahan? Coba deh direnungin. Teruslah belajar, tetap waspada, dan sampai jumpa di penjelasan kita yang selanjutnya.